Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ketika anggota klan iblis melihat sosok Yi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Wajah para seniman bela diri manusia menjadi pucat, dan moral mereka anjlok. Desolate juga ada di kerumunan, kilatan kekejaman melintas di matanya, dia mendengus berat, matanya dipenuhi dengan burung hering. Hei Yuhu, Chang Wuqiong, dan para pemimpin lainnya juga tercengang, satu puncak ahli kesempurnaan sudah cukup untuk membalikkan gelombang pertempuran. Keberadaan sang saja membuat mereka sulit untuk maju, dan mereka hampir dikalahkan. Untungnya, Huang telah terluka oleh Wei Qing dan telah bertarung dengan Sang untuk sementara waktu, jadi kekuatannya turun secara signifikan, di bawah serangan bersama dari beberapa pembudidaya yang kuat, dia menemui jalan buntu dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dan sekarang, ahli ras monster lain telah muncul, Lao Ai. Salah satu dari 7 master sekte, Huang Fubi, terluka dalam satu gerakan, para prajurit manusia berada di ambang keputusasaan. Semut, berubah menjadi hujan darah yang indah dan membuatku tertawa, mau mencibir. Huang Fubi tepat di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia terus mundur di bawah tekanan ki yang dingin. Ini memicu reaksi berantai, dan moral para pembudidaya manusia di belakangnya runtuh, ada orang yang terus gagal dan dibunuh, untuk sementara waktu, tangisan menyedihkan terdengar tanpa henti, dan cahaya darah membubung ke langit. Dengan satu sisi kalah dan yang lain menang, pertempuran yang awalnya menemui jalan buntu sekarang menjadi sepihak. Semua kultivator manusia tidak peduli untuk bertarung lagi, mereka dikalahkan dan melarikan diri. Haha, bunuh. Moral iblis melonjak saat mereka tertawa terbahak-bahak dan mengejarnya. Si Tingyu panik dan segera mengeksekusi teknik bela diri gelombang suara, dia berteriak, tidak ada yang diizinkan mundur. Dia dengan paksa menaikkan ki sejatinya dan langsung terbang ke medan perang, anak panah meteor berujung 6 di tangannya terlempar, memanjang seperti susunan besar, menghalangi pengejaran ras monster untuk sesaat. Ledakan. Namun, hanya sesaat sebelum anak panah meteor itu hancur, reaksi itu menyebabkan si Tingyu memuntahkan darah lagi, dia hampir mencapai batasnya. Si Tingyu, Hei Yuhu bergegas untuk membantunya berdiri, wajahnya dipenuhi kecemasan. Para prajurit manusia menjadi tenang setelah diteriaki olehnya, dan sebagian besar ketakutan di tubuh mereka hilang. Para seniman bela diri yang mampu mencapai tahap ini telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, mereka hanya ketakutan dengan pemandangan yang terlalu berdarah di depan mereka, jadi mereka sangat tenang setelah teriakan si Tingyu. Selain itu, si Tingyu adalah seorang wanita, jadi bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk melarikan diri jika mereka bertarung sampai mati? Mereka semua menjadi tenang karena malu dan marah, dan wajah mereka mengungkapkan ekspresi perlawanan. Cek-cek, lumayan, berdarah panas dan penuh vitalitas, Tuhan ini menyukai perasaan berdarah panas semacam ini. Mau tertawa mengejek, matanya yang merah darah menyapu kerumunan, setiap orang yang tersapu oleh tatapannya merasakan hawa dingin di hati mereka. Wei Sisi juga berada di medan perang, dan ada sedikit ekspresi penyesalan di matanya, bagaimanapun, dialah yang membawa teknik pemecah segel, tetapi pada akhirnya, itu telah menarik musuh yang begitu kuat, namun, matanya juga dipenuhi dengan kebingungan, tidak mengerti mengapa orang itu melakukan ini. Tuan Sisi, tolong bantu aku dan bunuh iblis ini. Kita harus menekan orang ini, kalau tidak kita harus melakukan pengorbanan besar, kata pelindung alam semesta hitam dengan sungguh-sungguh. Hei Yuhu berdiri di samping si Tingyu, dia juga berlumuran darah, dan wajahnya berlumuran darah dan sesuatu yang lengket, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Wei Sisi berkata dengan canggung, aku juga ingin menekannya, tetapi kekuatan puncaknya terlalu kuat. Bahkan jika kita tidak bisa menekannya, kita harus memaksa masuk, kata Black Universe Protector, setidaknya, kita akan bisa menundanya untuk sementara waktu, lebih banyak bala bantuan akan datang. Aku akan pergi denganmu, Xuan Hua juga berkata, dia juga dalam keadaan menyesal, pedang penghancur bintangnya berlumuran darah dan daging cincang. Bagus. Dengan bantuan Kaisar Bela Diri Silver Moon,
peluang kita untuk menang akan lebih besar, kata pelindung Heiyu dengan gembira. Xuan Hua tersenyum pahit, peluang menang yang lebih besar ini hanyalah peningkatan dari 1% menjadi 2%. Jika mereka bertiga tidak terluka dan berada di puncaknya, mereka mungkin memiliki peluang 50-50 untuk menang jika mereka bergabung, tapi sekarang, mereka pasti akan kalah. Tetapi terkadang, bahkan jika Anda tahu Anda akan kalah, Anda masih harus naik. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan jika kalian bertiga pergi, kata Zhen Yu cemas. Sekilas, semua seniman bela diri tampak sedih, moral mereka sangat rendah. Iya, sudah seperti ini, apa gunanya bertarung, cepat lari, melarikan diri sebanyak yang Anda bisa, kami hanya akan mengumpulkan tentara kami dan melawan iblis di masa depan. Gu Qingqing juga terbang ke langit dan tidak tahan lagi. Siapa kamu? Penjaga alam semesta hitam bertanya dengan cemberut. Gu Qingqing memberinya perasaan yang sangat tidak biasa, tetapi ada kekuatan samar yang mengambang di tubuhnya, seolah-olah itu ditekan. Gu Qingqing berkata, kamu mungkin pernah mendengar namaku, tapi kamu tidak akan mempercayaiku, apa gunanya mengganggunya sekarang? Itu hanya akan meningkatkan korban, sisi lain memiliki dua keberadaan puncak, apakah kamu pikir kamu bisa menang hanya dengan prajuritmu yang dikalahkan? Heiyu dan yang lainnya terdiam, mereka mengerti apa yang dimaksud Gu Qingqing, mereka berada dalam kekacauan sekarang, dan kecuali ada bala bantuan yang kuat, hidup mereka akan dalam bahaya. Kamu pikir mereka bisa melarikan diri? Mo Yun tertawa. Dengan lambaian tangannya, tentara iblis segera menyebar dan membentuk lingkaran besar, dalam keadaan setengah dikepung. Selain itu, ki iblis meluap, dan moral semua orang tinggi, penuh dengan niat membunuh. Bahkan bawahan Huang dan 8 sang bersemangat, mengikuti perintah kejam. Di antara mereka, Qi dan Li saling memandang dengan cemas, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, bahkan jika umat manusia dimusnahkan, mereka takut akan ada masalah besar. Si Tingyu memandang Gu Qingqing dan berkata, kamu benar, namun, jika kita lari sekarang, moral kita akan runtuh, kami pasti akan mati, jika kita maju dengan kemauan yang gigih, kita mungkin masih bisa bertahan hidup setelah pertempuran sampai mati. Gu Qingqing menghela nafas, itu semua salahmu karena bertindak terlalu jauh, mereka datang untuk membuka segel, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, Anda harus ikut campur, dan sekarang Anda penuh dengan kotoran. Si Tingyu dan yang lainnya mengerutkan alis, meskipun dia benar, analoginya terlalu menjijikkan, dan mereka merasa tidak nyaman. Chang Wu Qiong berkata, kamu salah, Nona, ranah seni bela diri surgawi mungkin luas, tetapi tidak kaya akan sumber daya, jika ras iblis tumbuh lebih kuat, mereka pasti akan mengambil alih kepentingan kita, ini adalah kesempatan terbaik untuk memberi mereka pukulan, tetapi kami salah menilai kekuatan pihak lain, yang menyebabkan kami menjadi pasif, apakah Nona punya rencana brilian yang bisa membuat kita melarikan diri dengan lancar? Dia melihat bahwa temperamen Gu Qingqing luar biasa, dan dia jelas bukan orang biasa, jadi dia mengikuti sarannya dan bertanya. Gu Qingqing memelototinya, ada begitu banyak pria di sini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya seorang gadis kecil, apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Hati Chang Wu Qiong tertahan, dia mendengus murah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, hanya Yun Xiao dan beberapa lainnya yang tersisa di langit, melawan sang. Ada juga Ai Hui dan Tian Zhaozi di kejauhan, keduanya tampaknya benar-benar tenggelam dalam lautan energi spiritual yang luas, keduanya menemui jalan buntu, meski sulit, mereka juga senang dan sepertinya tidak berhenti sama sekali. Yun Xiao juga memperhatikan perubahan dalam pertempuran, mundur. Dia melepaskan semangatnya dari matanya, dan penglihatan sang kabur sesaat sebelum mereka berempat pergi. Dia telah ditekan secara ekstrim, dan pada saat ini, dia meninju dengan kedua tinju karena marah, dua sinar cahaya datang dari kiri dan kanan, menekan keempat orang itu. Ledakan, cahaya emas dan perak bertabrakan dengan kekuatan yang mencengangkan, tetapi mereka berempat sudah menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hakim mendengus marah saat dia menatap Yun Xiao, yang muncul di kejauhan, dengan tatapan yang sangat dingin di matanya. Setiap kali mereka bertemu, dia akan mencoba membunuh Yun Xiao, tetapi dia tidak pernah berhasil, firasatnya terus-menerus berubah menjadi kenyataan, dan Yun Xiao telah menjadi ancaman besar baginya. Dia bahkan tidak mengkhawatirkan Yuan, Huang,
atau ahli manusia lainnya. Karena saat dia memahami aturan tingkat ke-10 di lingkup armilari, hanya masalah waktu sebelum dia menekan orang-orang ini, tapi, Yun Xiao, yang juga memiliki artefak suci, adalah bayangan yang tersisa di hatinya. Melihat medan perang yang sunyi mematikan, Yun Xiao terkekeh dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Setelah pertarungan, mereka harus pulang, siapa yang tidak lahir dan dibesarkan oleh orang tua mereka? Mengapa bertarung sampai mati? Ibu dan ayah telah menyiapkan makan malam dan menunggu kami pulang. Semua orang tidak bisa berkata-kata, batuk terdengar satu demi satu, semua batuk darah, memperburuk luka banyak orang. Keke, Gu Qingqing tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dan matanya berkedip saat dia berkata, kekasih kecil, kamu masih ingin bercanda. Xuan Hua juga berkata dengan muram, bisakah kamu berhenti menggodaku saat ini? Apakah kamu punya rencana untuk mundur? Apa? Yun Xiao memutar matanya, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mencoba menemukan cara untuk mengusir musuh? Petik 2. Dia berteriak pada iblis, Tuhan Mo, Anda dan saya baru saja memiliki kesepakatan, kami seharusnya bergabung untuk membunuh Yi dan membantumu naik ke tahta Raja Iblis, Anda meminta kami untuk pergi, mengapa Anda tidak menghitung sekarang? Petik 2. Desing. Teriakan Yun Xiao segera menyebabkan kegemparan di antara iblis, dan wajah semua orang berubah. Di sisi lain, Sang dan Bi tenang, tetapi ekspresi mereka dingin. Moleng berkata dengan dingin, apakah berguna untuk menabur perselisihan saat ini? IQ-mu sangat rendah sehingga menakutkan. Itu benar, kata Ci juga, semuanya, jangan tertipu oleh rencananya untuk menabur perselisihan, kita harus memusnahkan manusia-manusia ini sekaligus. Yun Xiao terkekeh dan menyilangkan tangannya di depan dadanya saat dia berkata, Imam besar, apa yang kamu khawatirkan? Karena kamu mengatakan bahwa aku mencoba membuat irisan antara kamu dan Huang, maka aku akan berani dan bertanya, siapa yang akan menjadi Raja Iblis setelah Huang turun tahta? Ekspresi iblis berubah drastis saat mereka melihat Sang dan Bi, mengetahui bahwa segalanya tidak terlihat baik. Jika masalah ini ditunjukkan saat ini, akan sulit untuk tidak berpisah. Hati Ci bergetar dan dia berteriak dengan marah, Yang Mulia belum turun tahta, jadi bagaimana Anda bisa mengkhawatirkan masalah ras iblis? Semua anggota klan, dengarkan. Bunuh manusia ini sekarang. Sekelompok kecil monster bergegas keluar, termasuk 8 suku monster yang telah mengikutinya ke Sang, belum lagi bawahan Sang, bahkan monster yang mengikuti Sang tidak bergerak, tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Setelah pertempuran berdarah, hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa di 8 pasukan, berdiri di depan, mereka tidak tahu apakah harus menyerang atau tidak. Ekspresi Ci berubah jelek. Karena Kaisar Iblis belum turun tahta, Yun Xiao mencibir, bagaimana Anda bisa memerintahkan tentara? Berapa banyak orang yang masih mengakui statusmu sebagai imam besar? Apa hubungannya ini denganmu? Kata Ci dengan marah, jangan pernah berpikir untuk mengacaukan moral pasukanku sebelum 2 formasi. Apa hubungannya dengan Anda? Yun Xiao tertawa, apa yang harus saya lakukan? 3 penguasa iblis belum mengatakan apa-apa, jadi mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Wajah iblis berubah menjadi hijau, ketiga kaisar iblis tercengang. Bentuk alamat ini terlalu tabu, belum lagi apa yang mereka bertiga pikirkan, bahkan bawahan mereka merasa sangat tertekan dan tidak yakin. Semua orang bisa merasakan sedikit kegelisahan menyebar di dalam ras monster. Si Tingyu dan yang lainnya sangat gembira, mereka tidak menyangka bahwa itu beberapa kata Yun Xiao akan menciptakan rift di antara mereka dan menghancurkan aura yang luar biasa. Hehe, Sang tiba-tiba tertawa dan berkata, 3 kaisar iblis, Lao Ai, kamu benar-benar pandai menimbulkan masalah. Li Yun Xiao, firasat Tuhan ini benar, kamu pada akhirnya akan menjadi ancaman besar bagi ras monsterku, saya punya saran, apakah Tuan Mo mau mendengarkan? Mo berkata, oh, saya ingin tahu apakah Tuan Sang punya saran. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Li Yun Xiao, kata Hakim, tapi aku telah terjerat dengannya sejak aku terlahir kembali di hutan lagu ringan, saya telah melihatnya tumbuh dari Raja Bela Diri ke levelnya saat ini, dan dia memiliki banyak artefak sein dan kemampuan ilahi yang tiada taranya, saya sangat takut padanya. Yun Xiao menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Anda menyanjung saya, Tuan Sang, aku juga telah melihatmu tumbuh dari antek-antek menjadi dirimu sekarang,
saya harap saya bisa melihat Anda mendaftar sebagai Kaisar Iblis dengan mata kepala sendiri, itu akan sempurna. Hakim memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh, melihat bahwa setiap kata yang dia ucapkan menghasut. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menjadi Raja Iblis, kata Sang sambil tersenyum, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Ke. Taruhan. Taruhan apa? Mo mengangkat alisnya. Mata wasit bersinar dengan tatapan tegas, dan dia berkata kata demi kata, orang yang membunuh Yun Xiao akan menjadi kaisar. Begitu kata-katanya keluar, mereka semua terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao. Bahkan orang-orang di zona suci mengerutkan kening, meskipun mereka tahu bahwa itu Yun Xiao sulit untuk dihadapi. Mereka tidak berharap dia memegang posisi setinggi itu di hati Sang sehingga dia akan memutuskan posisi kaisar dari semua iblis dengan hidupnya. Apa? Yun Xiao juga terkejut, Tuan Sang, apakah ini cara Anda bermain? Aku akan membiarkan Tuan Ni meretasku sampai mati untuk membalas dendam padamu, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan kemudian. Jika kamu bersedia menyakitiku dengan hidupmu, aku akan senang melihatnya, Sang tertawa. Mo mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia kemudian berkata dengan dingin, kapan kehidupan Li Yun Xiao pernah begitu berharga? Apakah dia layak? Petik 2. Apakah kamu layak atau tidak, selama kamu bisa membunuhnya, aku bersedia melayanimu sebagai kaisar, jika tidak, jika kamu ingin naik ke tahta Raja Iblis, itu tidak akan cukup tanpa dukunganku. Hakim menatap Yun Xiao sebentar dan berkata, meskipun membunuhnya tidak mudah, itu juga tidak sesulit itu, jika kamu memukulku, bukankah aku harus menundukkan kepala dan mendengarkanmu? Karena itu taruhan, Sang tertawa, ada menang dan kalah, Anda pasti ingin menang. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Dengan mayoritas ahli iblis berkumpul di sini, kata-kata kita akan sangat berbobot, dan dunia akan menjadi saksi kita. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berjudi, bagaimana kamu bisa menjadi seorang kaisar? Yi juga berkonflik, tetapi ras iblis selalu menghormati kekuatan, jika dia tidak menyetujui saran Sang di depan semua orang, reputasinya akan rusak. Jika kau dan aku bertengkar memperebutkannya, luka-lukanya tidak akan terhitung, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh anggota klan, ini taruhan yang paling tepat untuk tahta dengan nyawa Yun Xiao. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Wasit mengambil keputusan dan menggertakkan giginya. Dia sudah memikirkannya dengan matang, bahkan jika dia kalah, dia akan menundukkan kepalanya untuk sementara dan tunduk, belum terlambat untuk berurusan dengan Sang setelah dia memperoleh seni suci iblis Buddha. Bagaimana jika Li Yun Xiao mati di tanganku? Petik 2. Suara keruh terdengar, itu adalah Kaisar Iblis Huang, yang menatap mereka berdua dengan dingin. Anda, Tuan Huang, Sang tersenyum tipis, Anda sudah tunduk kepada saya, mengapa terlalu banyak berpikir? Binatang tuan rumahmu masih di bawah kendaliku, bahkan jika aku membunuh Yun Xiao, apakah menurutmu aku bisa mengembalikannya kepadamu? Kamu pengecut. Huang sangat marah karena kebenciannya meningkat, namun, dia masih menekan emosinya dan menggertakkan giginya, baiklah, jangan menyesalinya. Saya yakin Anda orang yang cerdas, Tuan Huang, kata Sang, jika Anda mati, bahkan jika Anda bertahan, Anda mungkin tidak dapat mempertahankan kultivasi transendensi ilahi Anda. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Huang dingin, kamu tidak perlu khawatir. Bawahan Desolate marah, tetapi dia menekan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, saya punya rencana sendiri. Tidak peduli apa, Z akan selalu bersama Yang Mulia, kata seseorang. Z telah bangun lebih awal, tetapi dia tidak bergerak apapun, sekarang, luka-lukanya telah pulih sedikit. Baru sekarang aku tahu kamu adalah orang kepercayaanku yang sebenarnya, Huang menghela nafas. Mo menatap mereka dengan dingin, waktu berubah, berpegang teguh pada cara-cara lama hanya akan menyebabkan kematian. Kamu pikir kamu adalah generasi baru, kata Z acuh tak acuh, tetapi apakah era benar-benar akan memilihmu? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Mo Dao berkata, dengan kekuatan datang kepercayaan diri, jika Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri, Anda dapat mengendalikan perubahan era ini, apa gunanya Kaisar Iblis yang ketinggalan zaman yang nasibnya ada di tangan orang lain? Hahaha, dia tertawa lama, dan kemudian dengan kilatan cahaya darah,
dia menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Yun Xiao. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Bunuh! Bunuh semua ras alien! Bunuh! Bunuh!" Suara pembunuhan mengguncang langit, ribuan iblis sekali lagi meninggikan suara mereka, mengguncang 9 surga, para seniman bela diri manusia sangat gugup. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah bawahan wasit, dengan satu perintah, 100 orang menanggapinya dan menyerang ke depan saat wasit bergerak. Yun Xiao adalah orang pertama yang menanggung beban, dan dia merasakan tekanan besar datang dari langit. Hakim membuat langkah pertama, seolah-olah dia ingin menang dengan cepat dan membunuh Yun Xiao dengan basis kultivasinya yang kuat. "Sialan, kamu ingin membunuhku untuk naik tahta. Saya akan memberi tahu Anda semua dengan jujur bahwa posisi Raja Iblis akan kosong selamanya." Yun Xiao sangat marah, dia tidak menyangka bahwa dia akan membuat dirinya dalam masalah dengan membelanya. Merasa tertekan, dia menyerang dengan marah, ribuan pedang Qi berkumpul dan membentuk alam pedang di depannya. Bei Mingnan dan Che Yu juga menghunus pedang mereka pada saat yang sama, mereka tidak bisa membiarkan Yun Xiao mati. Ledakan, pisau tulang giok melepaskan energi bumi yang kuat yang menekan 4 pedang dari ketiga orang itu seperti naga besar yang tergeletak tidak aktif, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Kekuatan Che Yu langsung ditekan oleh pisau giok tulang, dan dia merasa sangat sedih. Mereka bertiga memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi mereka masih dipaksa mundur oleh cahaya pedang. "Jangan panik," Xuan Hua berteriak, "aku akan membantumu." Dengan kilatan pancaran pedang, dia muncul di langit, dia memegang pedang penghancur bintang dengan kedua tangan dan menebas kepala Qi. Dari mana sampah ini berasal? Wasit meraih dengan tangan kirinya dan pisau sisik emas menebas, dengan ledakan, lampu pisau Xuan Hua diblokir. Xuan Hua sudah terluka, dan setelah menerima reaksi dari pisau sisik emas, darah meledak dari banyak luka di tubuhnya, tangannya gemetar. "Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat?" Mereka berempat harus bekerja sama untuk memblokir serangan Yi. Para pembudidaya manusia semua terkejut, tetapi tentara iblis dengan cepat bergegas, mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan jatuh ke dalam pertempuran yang kacau lagi. Qi muncul di belakang Sang dan berkata dengan cemas, "Tuan Sang, bagaimana dengan taruhannya?" "Tidak apa-apa," jawab Sang sambil tersenyum, "bahkan jika aku kalah, aku akan bahagia selama aku bisa membunuh Yun Xiao." Apakah posisi yang disebut Kaisar Iblis benar-benar penting? Selain itu, bahkan jika Anda adalah imam besar, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda berada di pihak zaman? Segel 5 gunung awan dipecahkan dan Yi dikirim, bukankah ini juga pilihan zaman? Qi dan Li sama-sama tercengang. Sang mengendalikan senjata suci ras iblis, bola armilari, keduanya tidak pernah meragukan takdirnya, dia harus menjadi orang kunci yang memimpin ras iblis menuju kemakmuran. Tetapi setelah mendengar kata-kata Sang, mereka berdua berpikir keras. Sang memandang keduanya dan tersenyum, "Jadi, Li Yun Xiao adalah batu ujian terbaik, adapun siapa yang akan dipilih era, kami akan menentukan hasil dari taruhan ini." "Saya percaya bahwa Tuan Sang akan menang," kata Qi. Sang tersenyum percaya diri, tetapi masih berkata, "Siapa tahu. Pertarungan untuk posisi Raja Iblis adalah taruhan antara saya dan Yi, ini adalah peristiwa besar bagi ras iblis untuk menimbulkan kerugian besar pada umat manusia dan berjuang untuk keberuntungan selama beberapa ratus tahun ke depan, itu tidak bisa ditunda." "Iya." Mereka berdua segera bergegas ke formasi bersama 8. Sang tidak terburu-buru, sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menyaksikan pertempuran antara Hakim dan Yun Xiao. Dengan pemahamannya tentang Yun Xiao, dia secara alami tahu bahwa yang terakhir bukanlah pendorong, jika dia bisa mati dengan mudah, dia akan terbunuh di hutan lagu yang lembut. Di kejauhan, Desolate juga mengirim anak buahnya ke medan perang sementara dia juga menonton. "Istirahatlah yang baik," Hakim memandangnya dan berkata, "Nanti, kita akan membunuh Li Yun Xiao bersama." Desolate mengerutkan alisnya saat dia sangat tidak puas, namun, dia lebih curiga. Dia mendengus, "Seorang manusia dengan puncak kultivasi bintang 9 membutuhkan bala bantuan, apakah Anda dan saya bekerja sama?" Petik 2. "Istirahatlah dengan baik, Anda akan tahu nanti," kata wasit. Wajah Huang suram dan dingin, dia belum pernah diabaikan seperti ini sebelumnya sebagai Raja Iblis, dia menyeringai mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Sang secara alami mengerti bahwa dia tidak yakin, tetapi sekarang bukan waktunya baginya untuk diyakinkan, ini hanya bisa dilakukan nanti, karena lebih penting untuk mengendalikan situasi terlebih dahulu. Di medan perang, saat iblis menyerang, darah sekali lagi memenuhi langit dan jeritan naik dan turun. Si Tingyu dan Chang Wuqiong juga bergabung dalam pertempuran dengan tubuh mereka yang terluka, tanpa Sang dan Huang, beban mereka sangat berkurang. Gu Qingqing tidak bisa hanya berdiri dan menonton, tetapi terlalu banyak kekuatannya telah disegel, jadi dia hanya bisa berkeliaran di sekitar medan perang dan menemukan beberapa monster yang lebih lemah untuk bertarung. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, saat itu, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia dan langsung menantang Kaisar 10.000 Iblis. Sekarang, waktu tanpa ampun, dan segalanya telah berubah seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melawan beberapa iblis kecil. Pertarungan antara wasit dan kelompok 4 Yun Xiao semakin berbahaya, kekuatan yang kuat terus meledak ke segala arah, tidak meninggalkan siapapun dalam radius beberapa ribu kaki, karena semua orang telah menghindar medan perang. Anda bekerja sangat keras untuk menjadi garda depan. Yun Xiao menggertakkan giginya, apakah Anda benar-benar pintar? Petik 2. Jangan berpikir untuk menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk melewati ini, aku akan membunuhmu hari ini. Mo berkata dengan dingin, kamu bertekad untuk membunuhku. Lelucon apa? Aku mengatakan yang sebenarnya ketika aku mengatakan ikmu rendah. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia mengangkat puncak surgawi Tusita dengan satu tangan, dan cahaya 5 warna mulai berputar. Hati Mo bergetar saat dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, bagaimana dia bisa lupa bahwa dia memiliki hal seperti itu. Sekarang mereka berempat bekerja sama untuk mengendalikannya, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Bodoh, pergi ke neraka. Yun Xiao meraih puncak surgawi Tusita dan menghancurkannya. Mo kaget, momentum yang luar biasa menekan udara dengan suara ledakan. Dalam kepanikannya, dia tidak peduli untuk melawan kekuatan gabungan dari keempat orang itu, dia tiba-tiba menyingkirkan pedang kembarnya dan berubah menjadi cahaya darah untuk melarikan diri. Mereka berempat sudah lama dipersiapkan, mereka melihat bahwa dia akan melarikan diri dan tiba-tiba menekan maju dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Puncak surgawi Tusita meleset dari targetnya dan ruang di sekitarnya terdistorsi, namun, beberapa kilatan pedang dan pedang merobek udara dan mengejar cahaya darah. Desir, cahaya darah terbang dan avatar menghindar, tetapi dia masih terkena cahaya pedang, sosok Yi terbentuk dan dia mengerang, dia jelas terluka. Yun Xiao menyingkirkan pedangnya dan berkata dengan dingin, kamu telah disegel di 5 gunung awan terlalu lama, Anda tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini, tombak mengenai burung yang memimpin, aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu pengecut. Mo sangat marah sehingga dia ingin muntah darah, tetapi dia tidak berdaya, memang sangat sulit baginya untuk berurusan dengan 4 orang dan 1. Transformasi roh angin astral dengan kekuatannya. Berapa banyak pembantu yang kamu miliki? Saya memiliki ribuan bawahan, bahkan jika manusia melarikan diri, aku akan tetap membunuhmu. Pergi. Molly berteriak, dia hendak memanggil bawahannya untuk berurusan dengan Yun Xiao ketika tiba-tiba, fenomena aneh terjadi di langit, dan nebula yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka seperti pusaran yang menutupi langit yang luas, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Bala bantuan ada di sini. Semuanya, tunggu. Si Tingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan ketika dia melihat nebula. Semua manusia bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam sebelum mereka mati. Xuan Hua juga sangat gembira, dia akhirnya di sini, haha, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sang mengangkat kepalanya dan melihat pusaran, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak menunjukkan banyak emosi. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia menatap pusaran dan berkata, apakah kamu yakin ini adalah bala bantuan? Xuan Hua terkejut dan berkata, apa maksudmu? Wajah Yun Xiao menjadi serius saat dia berkata, nebula ini dipenuhi dengan ki iblis yang sangat kuat, saya khawatir kita berada dalam masalah besar. Xuan Hua, hehe, hei, apakah kamu salah melihat? Cheyu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tetapi ketika dia melihat mata merah darah Yun Xiao, yang gelap seperti tinta dan memancarkan cahaya yang tampak nyata dan ilusi, dia segera menutup mulutnya.
Jika dia bahkan tidak bisa melihat melalui ki iblis dengan siklus kecil 3 fase teknik mistikus transformasi kehidupan, dia akan buta. Ki iblis yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul di beberapa nebula, itu berputar tanpa henti, dan banyak binatang iblis tingkat 9 perlahan muncul dari dalam. Banyak monster kuat muncul di samping monster, beberapa berdiri dan beberapa menunggangi. Ah! Semua pembangkit tenaga manusia tercengang. Bahkan iblis itu sendiri tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Mereka akhirnya di sini. Bibir Desolate melengkung. Kami tidak perlu khawatir lagi, kata Z. Dia mengeluarkan bendera kuning seukuran telapak tangan dan mengibarkannya tertiup angin, mengubahnya menjadi bendera besar dengan kata, surga, tertulis di atasnya. Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari nebula, ada lebih dari 10.000 dari mereka. Ketika mereka melihat bendera itu, mereka segera terbang ke bawah dan berteriak serempak, "Salam, Yang Mulia!" Suaranya mengguncang langit dan menyebar jauh dan luas, menyebabkan semua manusia merasa takut dan putus asa. Wajah Si Tingyu dan para pemimpin lainnya juga pucat, mereka benar-benar tercengang. Mengapa bala bantuan belum ada di sini? Alam semesta hitam berteriak. Tidak ada yang bisa menjawab, dan tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua berjuang untuk bertahan, melihat teman-teman mereka semakin sedikit, dan sosok-sosok yang dikenalnya menghilang sama sekali satu demi satu. Hati mereka jatuh ke dasar lembah. Ekspresi Xuan Hua juga tidak sedap dipandang saat dia berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Yun Xiao tidak bisa berkata-kata. Jika setan-setan ini menyerang juga, katanya, larilah sesegera mungkin. Maksudmu, mereka mungkin tidak bergerak. Xuan Hua tercengang. Siapa tahu? Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu saja. Ekspresi semua orang sangat serius. Ini adalah elit ilusi bulan berbintang. Semua ahli elit dari ras monster di benua bela diri surgawi telah berkumpul di sini. Desolate mengungkapkan senyum langka. Semuanya, Anda telah bekerja keras. Siapkan susunan 1000 revolusi dalam jarak 100 mil. Tidak ada yang bisa pergi. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan menyerahkannya kepada Z. Gunakan cermin ini sebagai pusatnya, dan Anda akan memegang kendali. Tatapan aneh muncul di mata Z. Dia mengambil cermin perunggu dengan kedua tangan dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, ia muncul tinggi di langit. Bendera kuning aprikot besarnya menari berirama. Puluhan ribu tentara iblis mengikuti perintah bendera dan menyebar di udara dengan tertib, berlari ke kejauhan. Sunyi, apa maksudmu? Wajah Mo berubah. Tenang, kata Desolate, aku hanya akan menyegel ruang untuk membunuh mereka semua. Siapa yang Anda maksud dengan mereka? Mo bertanya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Huang tersenyum. Huang, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kuharap kamu tidak akan membuat kesalahan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa ditebus. Kata Mo dengan marah. Jangan khawatir, kata Huang dengan santai, kami semua berasal dari klan yang sama, saya tidak akan membakar kacang dan menggorengnya dari akar yang sama. Saat formasi iblis di langit diletakkan, Si Tingyu dan yang lainnya jatuh ke dalam keputusasaan. Para pemimpin bertukar pandangan dan mengirimkan suara mereka, berencana untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Meskipun mereka semua terluka, dengan transendensi ilahi atau kekuatan bintang 9 puncak, akan sulit bagi mereka untuk menghentikan pihak lain jika mereka melarikan diri. Ledakan. Saat semua orang memikirkan hal ini, getaran tiba-tiba datang dari 5 gunung awan di kejauhan, seluruh gunung bergetar, dan ritme yang sangat kuat bergetar, mencapai langit. Tinggi di langit, Ai Hui dan Tian Zhaozi terkunci dalam jalan buntu. Namun, jelas bahwa Tian Zhaozi bertahan selama bertahun-tahun, semakin lama mereka menunda, semakin merugikannya. Tiba-tiba, ritme bumi di 5 gunung awan melonjak ke 9 surga dan mengguncang lautan spiritual mereka, menyebabkan 2 sungai perak melonjak dengan cepat. Itu Ying Luo. Yun Xiao terkejut saat dia melihat lapisan lingkaran cahaya yang menembak keluar dari 5 gunung awan, seolah-olah mencoba menarik dirinya keluar dari bumi. Dia buru-buru menoleh ke Gu Qingqing, wajahnya penuh pertanyaan. Gu Qingqing juga terkejut, dia membuka segelnya. Dia bahkan bisa memindahkan elemen bumi. Dia juga berada di puncak kekuasaan. Hati semua orang berkedut, meskipun mereka tidak tahu siapa yang ditekan di kaki gunung, mereka semua merasakan ketidakberdayaan.
Puncak kesempurnaan adalah keberadaan yang hanya muncul dalam legenda. Hari ini, dia telah bertemu 3 dari mereka, dan 1 lagi akan segera muncul. Ini adalah upaya terakhir, kata Yun Xiao, itu kuda mati. Dengan kilatan sosoknya, dia bergegas menuju 5 gunung awan. Murid 3 pemimpin ras iblis menyusut saat mereka menatapnya. Sang, hentikan dia, teriak Mo. Tuan istana-istana awan ilahi adalah orang yang disegel di bawah 5 gunung awan, kita akan mendapat masalah jika dia keluar. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir, terutama si Tingyu dan yang lainnya. Setelah beberapa saat terkejut, mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan berteriak, semuanya, tunggu, kita akan diselamatkan selama istana Master of Divine Cloud Palace keluar. Faktanya, semua orang mengerti bahwa bahkan jika seseorang di puncak kesempurnaan muncul, tidak mungkin untuk mengubah situasi. 3 makhluk besar pihak lain belum memasuki arena, kecuali 3 manusia juga muncul. Tetapi bahkan di seluruh dunia, mungkinkah ada 3 orang yang telah mencapai puncak kesempurnaan? Namun, semua orang telah melemparkan rasionalitas mereka ke belakang pikiran mereka. Saat ini, mereka hanya tersisa dengan naluri bertahan hidup dan tekad untuk mati, berjuang untuk bertahan. Baiklah, ekspresi Hakim berubah. Dia adalah yang paling dekat dengan 5 gunung awan, jadi dalam sekejap, dia berada di depan Yun Xiao, dengan tangan disilangkan di dadanya, dia berkata, jalan ini diblokir. Butong, adikmu, Yun Xiao mengutuk. Namun, dia tidak memaksakan jalannya, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa menggunakan seni dunia sekuler untuk mengangkat 5 gunung awan di bawah serangan Sang. Pada saat ini, pertempuran antara Ai dan Amaterasu dipengaruhi oleh ritme bumi dan mulai berfluktuasi. 2 lautan roh yang luas mulai mengendur dan secara bertahap menyebar, memenuhi langit dengan bintik-bintik cahaya perak. Darah mengalir dari sudut mulut Ai Hui dan Amaterasu. Kondisi Amaterasu tampaknya semakin buruk, karena darah mulai merembes keluar dari 7 lubangnya. Fenomena aneh di langit segera menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, 2 master teknik Dao terkenal di seluruh dunia, dan mereka berdua adalah tokoh penting di 2 klan mereka. Tidak peduli siapa yang meninggal, itu akan menjadi pukulan besar bagi kedua belah pihak. Sudut mulut Ai tiba-tiba terangkat, dan dia tersenyum sedikit. Grandmaster Tian Zhaozi, sangat beruntung bertemu denganmu hari ini. Amaterasu mengerutkan kening dan grunted.ai melanjutkan, apa yang telah saya pelajari hari ini sudah cukup bagi Ai untuk mengetahuinya selama setengah hidup. Mengapa kamu tidak berhenti di sini? Tenzhou terkejut dan langsung tampak malu, saya telah kalah dalam kompetisi ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Itu bahkan lebih buruk bagi moral seniman bela diri ras manusia, dan mereka dipukul dengan keras. Ras iblis tidak hanya memiliki 3 keberadaan yang telah mencapai puncak kesempurnaan dalam seni bela diri, tetapi mereka juga memiliki jenius seperti itu di jalur seni. Yang lebih menakutkan adalah usia Ai Hui, dan pencapaiannya di masa depan tidak terukur. Yun Xiao menghela nafas dalam hati, hasil ini diharapkan dan tidak terduga. Dia secara kasar bisa memperkirakan kekuatan keduanya. Mereka awalnya setara satu sama lain. Setelah pertempuran yang begitu panjang, masuk akal bagi Tenzhou Zi untuk kalah karena dia sudah tua. Selain itu, tabrakan kekuatan spiritual semacam ini sangat berbahaya dan biasanya berakhir dengan kematian. Satu panggilan Side.ai Hui untuk berhenti saat ini jelas menunjukkan bahwa mereka saling menghargai, yang sangat jarang. Bagaimana mungkin Tian Zhaozi tidak mengerti? Dia malu. Tuan, kamu kalah karena kekuatan fisikmu tidak mencukupi, kata Ai dengan tulus. Saya hanya memanfaatkan usia saya, Anda dan saya akan mengingat lautan spiritual kita pada saat yang sama. Baiklah, katanya, ya. Tenzhou Zi menjawab, jejak rasa syukur tumbuh di hatinya. Mereka berdua membentuk segel tangan pada saat yang sama, dan lautan perak yang luas mulai menarik diri ke dalam tubuh mereka. Tekanan pada masing-masing dari mereka langsung menghilang. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam menyelinap diam-diam di lautan perak dan muncul di depan Ai Hui dalam sekejap. Kemudian, tiba-tiba itu menamparkan kepala Ai Hui dengan kedua telapak tangan. Hati-hati, beberapa jeritan menembus langit, termasuk Sang, Huang, dan bahkan Yun Xiao, tapi orang yang menangis paling menyedihkan adalah Tenzhou Zi, yang matanya hampir keluar dari rongga mereka. Amaterasu Zi memiliki kesan yang sangat baik tentang Ai.
dan kesan seperti ini bahkan rasa syukur, jika Ai tidak menyarankan untuk berhenti, dia mungkin akan berakhir dengan runtuhnya lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, mereka berdua berada di puncak seni Dao, dan mereka saling menghargai. Sebagai senior, dia juga memiliki cinta yang luar biasa satu sama lain. Melihat bahwa dia disergap, dan bahwa dia berada dalam keadaan paling santai, dia tidak memiliki rasa pertahanan atau kewaspadaan. Fakta bahwa orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam mampu menyelinap ke sisinya saat ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Ledakan. Telapak tangan Shadow hitam mendarat langsung di kepala Ai, dan darah segera menyembur keluar. Kepala Ai meledak. Ah! Serangkaian seruan terdengar, semuanya sangat tertekan. Status Ai Hui dalam ras iblis sangat tinggi, bahkan tidak di bawah Kaisar Iblis. Semua orang menghormatinya, ketika dia menamparkan, seolah-olah dia telah menamparkan kepala mereka. Mereka semua marah dan berteriak kesakitan. Mr.ai. Desolate berteriak kesakitan dan mencengkeram jantungnya, itu sangat tidak nyaman. Tian Zhaozi bahkan memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya menua dengan cepat, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Setelah bayangan hitam memukul Ai Hui sampai mati, sepertinya ingin naik dan membantu Amaterasu. Tuan, berhati-hatilah. Kamu, siapa kamu? Mati. Ten Zhaozi menunjuk ke arahnya dan berteriak, tubuhnya gemetar. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pria itu ditutupi jubah hitam, dan lautan kesadaran perak belum menyebar, menghalangi indera ilahi dan membuatnya sulit untuk membedakannya. Saya Sentu Yixiao, kepala perusahaan bayangan, kata pria itu dengan anggun, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Sir. Agen bayangan. Tian Zhaozi tertegun sejenak, lalu dengan marah berkata, siapa yang memintamu untuk membunuh Ai? Jantung para martialis manusia berdetak kencang, dan mereka tidak bisa menahan sedikit kegembiraan, terutama si Ting Yu dan yang lainnya. Meskipun mereka mengerutkan kening, mereka masih sangat gembira. Karena Sentu Yixiao telah muncul di sini, maka bala bantuan akan segera tiba. Divisi bayangan dan gelap adalah dua divisi paling misterius di wilayah suci, terutama kepala divisi bayangan. Selain 5 divisi yang memerintah, tidak ada orang lain yang tahu tentang mereka. Sentu Yixiao sepertinya mengabaikan kemarahan Tian Zhaozi saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Yang mulia, itu pertanyaan yang aneh. Kedua ras bertarung sampai mati sekarang, bukankah normal bagiku untuk membunuh iblis alkemis? Petik 2. Tian Zhaozi tertegun sejenak, dan wajahnya langsung berubah suram. Meskipun apa yang dikatakan Sentu Yixiao sangat masuk akal, dia merasa seolah-olah pisau sedang dipelintir di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan amarah. Bunuh dia untuk membalaskan dendam Lord Ai. Ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya mengertakkan gigi, dan aliran darah panas mengalir ke dalam pikiran mereka. Ekspresi Sang dan Bi sangat jelek, mereka menatap Sentu Yixiao seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Baiklah, baiklah, Yun Xiao tiba-tiba berkata, tenang, Ai belum mati, mengapa kalian semua begitu bersemangat? Apa? Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Murid Sentu Yixiao juga berkontraksi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Cahaya putih melintas tidak jauh dari mereka, itu terbang turun dari langit dan mendarat dengan sunyi. Dengan wajah pucat seperti kertas dan kepala penuh keringat dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu adalah Ai, yang telah ditampar sampai mati oleh Sentu Yixiao. Mr.ai, kamu baik-baik saja, itu bagus. Huang sangat gembira, dia bergegas maju untuk mendukungnya. Saya hampir mati, bagaimana saya bisa baik-baik saja? Ai tersenyum pahit. Anda jenius, Sir, kata Huang, untung kau menghindari ini, aku akan mencabik-cabik orang itu dan membalas dendam untukmu. Ai tidak mengatakan apa-apa, dia memejamkan mata dan mulai memulihkan diri. Semua setan berubah dari kesedihan besar menjadi sukacita besar, bahkan wasit menyukai Ai yang tidak biasa. Sangat sulit bagi ras iblis untuk menghasilkan alkemis, belum lagi bakat yang begitu mengejutkan. Tidak peduli siapa Kaisar Iblis, dia sangat dihormati. Desolate mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu, hari ini, kamu pasti akan mati. Itu akan tergantung pada kemampuan penguasa Lord Demon, kata Sentu Yixiao dengan ekspresi biasanya. Hahaha, Huang tertawa,
mungkinkah kamu tidak bisa melihat situasi saat ini? Saya akui bahwa iblis berada di atas angin, tapi itu hanya untuk saat ini, kata Sentu Yixiao. Banyak sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, seolah-olah cahaya masih ada di tubuhnya, membuat bayangan. Bayangan terus terbelah dan berubah menjadi lebih dari 30 orang, mereka semua adalah ahli bela diri tingkat tinggi tertinggi, elit dari Shadow Agency. Kekuatan ini dianggap sangat kuat dalam keadaan normal, tetapi itu tidak cukup pada saat ini. Itu saja, Huang tidak bisa menahan tawa. Sentu Yixiao melihat kehampaan di kejauhan dan berkata, Tuan Tian Xingzi, karena kamu sudah lama berada di sini, bukankah seharusnya kamu menunjukkan dirimu? Beberapa batuk datang dari jarak beberapa ribu kaki, kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan dan sepotong senjata tingkat yang mendalam secara bertahap muncul. Kemudian, Tian Xingzi, yang mengenakan jubah abu-abu, berjalan keluar lebih dulu dan menyimpan senjata tingkat yang dalam, tiba-tiba, 20 hingga 30 orang muncul, dan aura mereka juga luar biasa. Si Tingyu dan yang lainnya merasakan api yang tidak diketahui di hati mereka, ternyata orang-orang dari segugu Star Valley telah tiba sejak lama, tetapi mereka telah bersembunyi. Tuan Tian Xingzi, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, aku senang melihatmu lagi setelah sekian lama. Saat itu, dalam pertempuran melawan Wu Tian, Tian Xingzi berada di pihak yang sama dengannya, kemudian, dia terluka dan menghilang, dan dia merasakan banyak emosi. Tuan Po Jun, bagaimana kabarmu? Tian Xingzi juga membalas budi. Ekspresi Tian Xingzi tidak terlalu bagus awalnya, dalam situasi yang begitu buruk, dia ingin bersembunyi sampai akhir pertempuran, dan kemudian diam-diam kembali, namun, dia tidak menyangka akan dilihat oleh orang-orang dari Departemen Bayangan, jadi dia hanya bisa menguatkan diri dan keluar. Meskipun orang-orang dari 10.000 bintang lembah dan agen bayangan telah meningkatkan kekuatan mereka dengan banyak, itu masih setetes air di ember, dan mereka tidak bisa menahan tentara iblis. Ada lagi, Huang masih mencibir, tunjukkan semuanya. Sentu Yixiao mengangguk dan berkata, Tuan Wei Qing, karena kekuatan yang telah Anda kembangkan selama bertahun-tahun telah datang, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Ini saat yang tepat untuk memamerkan keahlian Anda. Semua orang terkejut, terutama orang-orang dari alam suci, termasuk Yun Xiao, Yue Tong melihat sekeliling dan akhirnya merasakan kekuatan aneh tidak jauh. Anjing Gongyang Zengqi, kamu mengawasi aku dengan cermat. Suara Wei Qing terdengar samar, dan kemudian lingkaran cahaya hijau muncul, secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Wajahnya dingin, dan matanya dipenuhi dengan kilatan seperti herring, dia pertama kali melirik Sentu Yixiao, lalu ke Yun Xiao, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang tak terbatas. Murid Yun Xiao menyempit, kekuatan Wei Qing telah pulih pesat, dan dia pasti telah menggunakan banyak pil obat yang tak tertandingi untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Sebagai anggota Departemen Administrasi Wilayah Suci, itu normal baginya untuk memiliki semua jenis harta kelas atas, namun, setelah pulih, dia sebenarnya telah menahannya sampai sekarang, sepertinya dia masih terlalu licik. Huang Yi tersentuh oleh penampilannya, bila penghakiman terlalu kuat, bahkan jika dia telah mencapai puncak kesempurnaan, dia masih merasa sulit untuk menanggungnya. Alis Sentu Yixiao berkerut sejenak, tetapi, dia dengan cepat rileks dan berkata, kata-kata yang mulia benar-benar tidak menyenangkan untuk didengar, sebagai direktur perusahaan bayangan, saya melayani 5 tuan dan setia kepada wilayah suci, apakah kamu tidak takut tidak menghormatiku dengan mengatakan ini? Petik 2. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu saat ini, Wei Qing mendengus dingin, apakah Gongyang Zengqi mengirimmu untuk mati? Dia takut mati dan bersembunyi di tingkat Sein, tidak mau keluar. Sentu Yixiao berkata, 4 dari 5 pejabat dewan ada di sini, Tuan Gongyang Zengqi harus bertanggung jawab atas wilayah suci, Nan Fengxuan dan para ahli lainnya dari 9 divisi juga telah memasuki lorong, mereka harus segera datang. Bagus, Si Tingyu dan yang lainnya sangat gembira. Apa gunanya semua sampah ini? Wei Qing mendengus. Tutup mulutmu, Wei Qing. Alam semesta hitam berteriak dengan marah, semua orang berjuang sampai mati, tetapi kamu bersembunyi setelah memulihkan kekuatanmu, dan kamu masih memiliki wajah untuk berteriak. Wei Qing juga sangat marah, dia membalas dengan dingin, pelindung alam semesta hitam,
kamu akan mati jika kamu berbicara omong kosong. Mata mana dari Anda yang melihat Lord Dodge ini? Jangan berdebat pada saat seperti ini, mari bekerja sama, kata Chang Wuqiong. Wei Qing mendengus dan berkata dengan ekspresi dingin, aku akan membidikmu melihat apa yang baru saja aku lakukan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan beberapa sinar cahaya terbang, membentuk koordinat besar di udara, itu seperti pintu yang berdiri di sana dengan tenang, dan pola heksagonal biru di atasnya berangsur-angsur terbuka. Kilatan cahaya muncul dari pola, itu sebenarnya adalah kapal perang yang berlayar dengan gemuruh, membutakan mata semua orang. Ah, sebuah kapal perang, baik ras manusia maupun iblis tercengang. Kapal perang itu tidak besar, dan ditutupi dengan susunan, itu jelas digunakan untuk transportasi. Wei Qing berkata dengan dingin, jika Gongyang Zhengqi memiliki niat untuk mengerahkan tenaga kerja, bala bantuan akan tiba sejak lama, seperti yang diharapkan, orang itu tidak dapat diandalkan, saya hanya bisa memobilisasi pasukan di bawah komando saya. Mata Chang Wuqiong berbinar saat dia berkata dengan heran, apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Peluang menang. Mata Wei Qing menyipit saat dia bergumam, dia tetap diam, menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak kesempurnaan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang untuk menang? Ledakan, kapal pengangkut meledak, dan Ki Iblis yang menakutkan menyembur keluar darinya. Ki Iblis. Semua orang terkejut. Di sisi lain, ekspresi Yun Xiao tetap sama, dia sudah lama melihat bahwa itu orang-orang di dalamnya semuanya adalah monster seperti Kyumuji, prajurit yang disatukan dengan anggota tubuh berbagai binatang iblis. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hantu Asura tidak ada di antara mereka, dia tidak tahu apakah keluarga panjang itu tidak memiliki cukup sampel karena mereka kehilangan kendali, atau apakah ada alasan lain. Ah, ini Ying Luo. Ketika monster-monster itu muncul di depan semua orang, mereka semua tercengang. Hanya 30 hingga 40 seniman bela diri yang seperti Kyumuji, yang bisa berubah menjadi bentuk manusia selama waktu normal dan hanya mengungkapkan bentuk iblis mereka selama pertempuran, 200 hingga 300 seniman bela diri yang tersisa mempertahankan tubuh mereka yang tersatu, menyebabkan semua orang tercengang. Apa ini? Surga, apakah itu manusia atau iblis? Ini hantu. Para toa taman mantra memucat, dan mereka berkata dengan kaget dan marah, Wei Qing, kamu benar-benar berkumpul dengan Feng Ziji. Jika kamu tidak menyukainya, Wei Qing berkata dengan dingin, aku akan membawa bawahanku. Dan pergi sekarang, Anda bisa bersenang-senang. Beberapa tetua segera tutup mulut. Ini semua adalah produk yang cacat dari penelitianmu, kan? Chang Wuqiong bertanya dengan curiga, aku ingin tahu seberapa kuat dia. Sialan, kamu berani menyebut kami barang cacat. Monster itu adalah seniman bela diri dan memiliki kecerdasan orang normal, mereka sangat marah setelah mendengar kata-kata Chang Wuqiong, dan niat membunuh mereka melonjak ke arahnya, memaksanya untuk mundur 3 langkah karena terkejut. Baiklah, berhentilah bermain-main. Wei Qing berteriak, kami memiliki masalah serius yang harus ditangani. Monster itu tampaknya sangat patuh padanya, mereka segera tenang, tetapi mata mereka masih menatap Chang Wuqiong dengan permusuhan. Apakah semua orang di sini? Huang bertanya dengan dingin, aku akan membuka jalan, dan jika ada bala bantuan, mereka bisa berkumpul, jadi kita tidak perlu membunuh mereka perlahan di masa depan. Kamu sangat percaya diri, Wei Qing mendengus, bukankah Ruling Blade cukup menderita? Petik 2. Itu karena pedang penguasanya kuat, balas Desolate, Anda membuatnya terdengar seperti Anda sangat kuat, dengan hanya beberapa ratus monster, Anda ingin menghadapi tentara saya yang terdiri dari 10.000. Saya mabuk hanya memikirkannya. Petik 2. Kata-kata Desolate membuat hati orang jatuh ke dasar lembah, itu adalah tentara yang terdiri dari puluhan ribu prajurit, di dunia prajurit, pertempuran skala besar seperti itu tidak mungkin dilakukan kecuali itu adalah perang antara ras yang berbeda. Ekspresi Wei Qing tidak berubah, seolah-olah dia tidak peduli, dia dengan dingin berkata, puluhan ribu dari mereka hanyalah antek-antek. Haha, bagus sekali, hanya antek. Aku akan merobek mulutmu nanti dan melihat berapa panjang lidahmu. Desolate tertawa marah. Dengan lambaian tangannya, Ki Iblis segera berguling di langit, ribuan iblis muncul dalam sekejap, meraung saat mereka menyerang. Di antara ratusan iblis, seorang prajurit yang telah menarik kembali bentuknya mencibir dan berkata,
4 kali lipat jumlah kita, mengapa tidak 10 kali? Dengan kekuatan kita 1 lawan 10, kita membutuhkan setidaknya 3.000 orang untuk menjadi cukup. Seniman bela diri berhidung panjang dan bertaring lainnya mencibir, jangan bicara omong kosong, sobek menjadi daging cincang. Tenang, semuanya, mundur, kata Wei Qing. Apa? Setan-setan itu tercengang, tetapi ketika mereka melihat ekspresi dingin Wei Qing, mereka tahu bahwa dia tidak bercanda, mereka semua mundur dengan patuh, memperlihatkan ruang kosong yang besar di depan mereka. Keluar, biarkan aku melihat hasil kultivasimu, kata Wei Qing dengan acuh tak acuh. Ruang itu sedikit bergetar, dan sesosok muncul di belakangnya, sosok itu terbungkus jubah hitam, dan wajahnya tidak bisa terlihat jelas, namun, dia memberikan perasaan bahwa dia sangat muda. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat ke atas, meskipun jubah hitam memiliki efek menghalangi indera ilahi, itu tidak dapat menghalangi mata roh magisnya, yang memungkinkannya untuk melihat pria itu dengan jelas. Pria itu memiliki ujung yang tajam, mata seperti bintang, dan poni yang sedikit bergelombang di dahinya. Pria itu berjalan keluar dari belakang Wei Qing dan menghadapi serangan ribuan iblis. Dia tenang, dan jubahnya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia sendirian. Semua orang mengerutkan kening. Pria ini tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Wei Qing. Pria itu mengangkat tangannya, dan setetes air mengembun di telapak tangannya, terus tumbuh menjadi bola. Lingkungan mulai menjadi lembab, sejumlah besar kabut muncul dan secara bertahap mengembun menjadi air, itu berputar-putar di sekitar tubuh pria itu tetapi tidak menodai pakaiannya sama sekali. Tangan pria itu setengah tertutup di depan dadanya saat dia perlahan mengangkat bola air. Tiba-tiba, kilau merah muncul di bola air, warnanya menjadi lebih jernih dan lebih jelas, dan bahkan tubuhnya dikelilingi oleh warna scarlet dan vermilion, yang memberikan perasaan kristal. Wajah Bei Fengnan mengungkapkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Kilau hijau samar berangsur-angsur muncul di tubuhnya, memantulkan cahaya. Air mistik Rudra, 8 pesona air liur vermilion. Pria itu berkata dengan lembut. Air mistik merah sepertinya berhenti sejenak, kemudian, ia meraung dan benar-benar berubah menjadi naga di langit, dengan ganas menyerang tentara iblis. Naga air merah bergegas ke depan tentara iblis. Pria itu membuat segel tangan dan berteriak, meledak. Ledakan. Sejumlah besar rune muncul di naga racun air misterius dan meledak seketika, berubah menjadi panah air yang tak terhitung jumlahnya yang melesat. Itu seperti gadis surgawi yang menyebarkan bunga, dan daerah itu meledak. Ah! Beberapa iblis yang pertama kali terkena ledakan berteriak kesakitan, namun, mereka tidak cukup kuat. Meskipun mereka terluka ringan, itu bukan masalah besar. Begitu mereka pulih dari keterkejutan mereka, iblis tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di luka mereka. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka ketakutan karena akal sehat mereka. Mereka melihat bercak besar merah di luka mereka yang terus menyebar. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka merasa otak mereka mati rasa dan kehilangan kesadaran selamanya. Air beracun merah menyebar di udara. Setan-setan itu seperti gandum yang dipanen, jatuh dari langit satu per satu. Naga beracun telah berubah menjadi panah yang tak terhitung jumlahnya, dan airnya telah berubah menjadi kabut. Hampir semua iblis telah terinfeksi. Ketakutan dan jeritan menyebar di udara. Beberapa orang yang menentukan segera memotong bagian yang beracun dan mempertahankan nyawa mereka. Namun, udara sudah dipenuhi racun air. Banyak orang yang baru saja memotong tangan dan kaki mereka akan segera mendapatkannya di luka mereka, dan mereka akan mati dalam sekejap. Hanya dalam beberapa napas, 1000 iblis melarikan diri kesakitan dan berteriak. Dalam sekejap, 7 atau 8 dari 10 terbunuh atau terluka, hanya menyisakan 2 atau 300 orang. Terengah-engah terdengar satu demi satu saat mereka menatap pemuda berjubah hitam itu dengan ketakutan. Banyak pemimpin ras monster juga tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa berbicara. Bei Mingnan juga terkejut. Aku tidak menyangka kombinasi elemen air yang bermutasi dan 8 mantra air liur vermilion memiliki kekuatan seperti itu. 8 pesona air liur vermilion Xuan Ni adalah salah satu dari 5 racun pemusnahan besar. 8 pesona air liur vermilion. Seru Ai, racun ini akan larut saat bersentuhan dengan air, dan kamu akan mati setelah bersentuhan.
Yun Xiao menatap pemuda berjubah hitam itu dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, butuh beberapa saat untuk kembali sadar, lalu dia berbalik ke Nan dan berkata, bagaimana racunmu dibandingkan denganmu? Beimang Nan berkata, 5 racun kepunahan massal sebenarnya sesuai dengan 5 elemen langit dan bumi, 8 pesona air liur vermilion adalah racun air untuk memulai, menakutkan ketika menyebar, 7 ilusion green goo saya sebenarnya adalah racun kayu, serangan tunggalnya sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk menghasilkan area efek yang begitu luas. Racun kayu, jika Anda dan saya bergabung, bisakah racun ini menyebar di dunia guntur saya? Tanya Yun Xiao. Beiming Nan tertegun dan mengerutkan kening, aku belum pernah mencobanya sebelumnya, saya khawatir saya hanya akan tahu setelah beberapa saat, tapi jika memungkinkan, itu akan sangat kuat. Bahkan Bei Feng Nan sendiri merasa sedikit ketakutan, di bawah kekuatan dunia guntur, jika dia tumpang tindih dengan 7 atribut Damas Illusion Green-nya, dia mungkin akan bisa membunuh ribuan orang dalam sekejap. Yun Xiao juga memikirkan kemungkinan ini, keduanya bertukar pandangan dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata satu sama lain. Setelah pemuda berjubah hitam itu bergerak, langit menjadi sunyi mematikan. Wajah anggota klan iblis menjadi pucat, bagaimana mereka bisa bertarung. Tidak peduli berapa banyak tentara yang ada, mereka tidak akan mampu menahan serangan yang begitu menakutkan. Meskipun manusia sangat gembira, mereka juga ketakutan dan merinding. Desolate perlahan menutup mulutnya, dia menelan ludah dan bertanya, MR.ai, apa yang harus kita lakukan? Menurut catatan sejarah, hanya tubuh racun langit bumi yang dapat melahirkan 5 racun utama kepunahan, kata Ai, toksisitas racun juga meningkat dengan budidaya tubuh racun bumi surga, namun, pemuda itu telah melepaskan begitu banyak racun dalam serangannya barusan, akan sulit baginya untuk menyerang lagi dalam waktu singkat, namun, Yang Mulia masih harus waspada terhadapnya, yang terbaik adalah kita bisa membunuhnya dulu untuk menghindari masalah di masa depan. Saya mengerti, kata Desolate, tentara, dengarkan. Bunuh semua manusia. Siapapun yang memenggal kepala anak itu akan dihargai besar. Gendang perang bergemuruh dan teriakan pertempuran mengguncang langit. Ze muncul di langit, benderanya berkibar di udara, tentara iblis melonjak dari segala arah seperti air pasang, dan ki iblis tak berujung menyelimuti dunia. Iblis dari 5 gunung awan, yang sudah berada di medan perang, terkejut kemudian, mereka melihat wasit melambaikan tangannya dan terbang kembali, meninggalkan prajurit manusia di tengah, semuanya kembali ke belakang wasit dan menonton. Anggota 8 ras monster juga kembali ke sisi sang, menyaksikan anak buah Huang menunjukkan kekuatan mereka. Meskipun bawahan entitas pamungkas seperti agen bayangan, segudang Stars Valley, dan Wei King telah bergabung, kurang dari 100 prajurit manusia telah tewas di lapangan, dan mereka masih terlihat putus asa. Selain pemenang 100 pertempuran, prefektur 1000 gunung telah dimusnahkan sepenuhnya, bahkan pemenang 100 pertempuran ditutupi luka dan tidak memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan memanggil Sulianyi, para tamu, mesin adu banteng yang berpatroli di surga, roh jahat, Dark Thunder, Mo Xiao Chuan, Haolian Sao Huang, Jun Ruyun, pembudidaya transformasi, Kalabash Little King Kong, dan bahkan air abadi, Duan Yue, dan Yue Jiulin. Kerumunan menyebar di sampingnya, segera menarik perhatian semua orang, meskipun tidak banyak dari mereka, mereka semua adalah praktisi kuat yang bisa bertarung 1 lawan 10, dan aura yang mereka pancarkan tidak kalah dengan satu divisi atau satu faksi. Mata Richard bersinar, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Yun Xiao telah memberi tahu semua orang tentang situasinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, cobalah yang terbaik, jangan bertarung sampai mati, jika Anda tidak bisa bertahan, datanglah kepada saya, aku akan mengirimmu kembali ke tablet alam ilahi. Iya, semua orang menanggapi serempak, tetapi wajah mereka penuh dengan niat membunuh dan keinginan untuk mencoba. Namun, pembudidaya kimia sedikit tidak senang dan bergumam, ini adalah perselisihan antara kalian manusia dan iblis, apa hubungannya denganku? Ekspresi Dewa Air menjadi gelap dan dia berteriak, pembudidaya kimia, jika kamu takut mati, maka kembalilah, jangan mempermalukan istana Kaisar Laut di luar. Pembudidaya kimia itu tertekan, dia tidak berani menyangkal kata-kata Dewa Air. Saudara Huaxiu,
Aku tidak memintamu untuk bekerja keras, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, namun, kuil saya terlalu kecil untuk menampung bodhisatwa seperti Anda, sebaiknya Anda pergi sendiri. Huaxiu sangat marah dan berkata, jika kamu mengusirku dari tempat ini saat ini, apakah ras monster akan membiarkanku pergi? Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Pembudidaya kimia tidak punya pilihan selain menyerah, baiklah, aku akan pergi denganmu, tapi Little Junior Sister harus kembali ke tablet alam ilahi, jika sesuatu terjadi pada Little Junior Sister. Dewa air sudah sangat cemas, dia melemparkan pukulan dan berkata dengan marah, pembudidaya kimia, mengapa kamu peduli dengan bisnisku? Dia telah pulih untuk waktu yang lama selama pertempuran dengan aliansi surga di luar negeri, dia hanya pulih dengan bantuan kekuatan Amitabha dan telah membuat kemajuan besar dalam kekuatannya, dia sudah lama ingin keluar untuk menghirup udara segar. Jangan khawatir tentang itu, kata Yun Xiao, aku akan memastikan keselamatan peri air, dia sudah memutuskan untuk membiarkan labu Little King Kong mengikuti di samping peri air, setelah labu Little King Kong kehilangan batu pelangi, kekuatannya sangat berkurang, tetapi masih abadi. Tidak jauh dari situ, raungan pelindung alam semesta hitam bisa terdengar, semuanya, bangkitkan semangatmu, bagaimanapun, skenario terburuk adalah kematian, karena kita tidak takut mati, apa yang perlu dipikirkan? Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Iya, paling-paling, kita akan mati, bukankah akhir terbaik bagi orang-orang dari generasi saya untuk mati dalam pertempuran? Haha. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Gelombang semangat kepahlawanan bangkit, memengaruhi semua orang, pada saat yang sama, niat membunuh mulai menyebar. Tuan Pojun, Si Tingyu memandang Yun Xiao dan berkata, tolong bawa Tuan Tenzaozi ke dalam artefak ilahi Anda untuk menghindari terpengaruh. Bersambung.